Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusran Rizky Ananadata, NIM 19331127, Prodi D3 Teknologi Penginderaan Jauh. Akan menjelaskan materi mata kuliah Teknologi Informasi dengan judul atau materi Remote Sensing Platform and Sensor. Konsep dasar penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu teknologi dan seni perolehan data, pengolahan data, dan penyajian data yang merekam interaksi antara energi elektromagnetik dengan suatu objek. Penginderaan jauh dapat didefinisikan sebagai ilmu, teknologi, dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Kedua itu energi elektromagnetik dalam penginderaan jauh satelit. Media ini paling sering digunakan dalam penginderaan jauh dengan wahana satelit merupakan transmisi energi secara elektromagnetik. Energi elektromagnetik menunjukkan gejala gelombang yang ditransmisikan secara transversal. Pada dasarnya, gejala gelombang ini dapat digambarkan sebagai gerak berayun yang harmonis, memiliki frekuensi dan kecepatan tertentu, serta dapat diilustrasikan sebagai gerak sinusoidal. Inilah ilustrasi energi elektromagnetik dalam penginderaan jauh menggunakan satelit. Yang ketiga itu interaksi energi elektromagnetik dengan atmosfer. Seluruh radiasi dideteksi oleh sensor pada sistem penginderaan jauh satelit melewati atmosfer dengan jarak atau panjang jalur tertentu. Panjang jalur tersebut dapat bervariasi panjangnya. Pada fotografi dari antariksa dihasilkan dari radiasi matahari yang melewati 2 kali tebal penuh atmosfer bumi pada perjalanannya dari sumber radiasi ke sensor. Selain itu, sensor termal mendeteksi energi yang dipancarkan oleh objek di bumi melewati jarak di atmosfer yang relatif pendek. Pengaruh atmosfer sangat bervariasi tergantung pada intensitas dan komposisi spektral radiasi yang tersedia bagi suatu sistem penginderaan satelit ini. Pengaruh ini disebabkan oleh mekanisme hamburan, scattering, dan serapan absorption oleh atmosfer. Inilah ilustrasi dari energi elektromagnetik dengan atmosfer bumi. Interaksi energi elektromagnetik dengan objek di permukaan bumi. Bagian energi yang mengenai objek di permukaan bumi akan dipantulkan, diserap, atau ditransmisikan dengan menerapkan hukum kekekalan energi. Dalam hukum kekekalan energi tersebut dapat dinyatakan sebagai hubungan timbal balik antara tiga jenis interaksi energi tersebut sebagai berikut. E1 sama dengan R tambah EA tambah ET. E1 itu energi yang mengenai objek, ER yaitu energi yang dipantulkan, EA energi yang diserap, ET energi yang ditransmisikan. Sensor terbagi dua, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif mempunyai sumber energi sendiri. Pengukuran dengan sensor aktif lebih dapat dikontrol dengan tidak tergantung kepada kondisi cuaca dan waktu. Contohnya seperti scanner laser, radar altimeter, citra radar. Sedangkan sensor pasif tergantung pada sumber energi dari luar, yaitu matahari, sehingga penginderaan jauh sistem pasif menerima energi yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi. Teknologi penginderaan jauh satelit menggunakan sensor dengan saluran tampak mata atau fleksibel dan inframerah. Wahana atau platform. Penginderaan jauh dengan airborne yaitu dengan menggunakan pesawat udara, aircraft, balon udara, dan sebagainya. Sistem penginderaan jauh menggunakan sistem spaceborne, yaitu dengan menggunakan wahana satelit, pesawat ruang angkasa, dan lain-lain. Citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh merupakan suatu gambar
dari hasil dari penginderaan jauh yang disebut dengan citra. Adapun arti dari citra itu sendiri adalah gambaran yang tampak dari suatu objek yang diamati oleh sebagai hasil dari proses perekaman sensor ataupun alat pemantau lainnya. Contohnya gambar citra peninggalan jauh ini terbagi dua, yaitu citra foto, yaitu citra objek yang merupakan hasil dari pemotretan kamera. Yang kedua, citra non foto, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan sensor non kamera. Gambarnya diperoleh dengan menggunakan penyinaran scanner. Resolusi. Pada penginderaan jauh ini membutuhkan resolusi. Resolusi di sini terbagi tiga, yaitu resolusi spektral, resolusi spasial, dan resolusi temporal. Resolusi spektral atau radiometrik ini berdasarkan pada masing-masing bagian dari spektrum elektromagnetik yang diukur dengan perbedaan energi yang diamati. Contohnya seperti Landsat 7 EDM+ mempunyai 9 saluran atau band. Resolusi spasial. Resolusi spasial didasarkan pada unit terkecil suatu objek yang diukur menunjukkan ukuran minimum objek. Sebagai contoh, ukuran per piksel untuk spot 5 pankromatik 5 meter x 5 meter dan 2,5 meter x 2,5 meter. Multispektralnya 10 meter x 10 meter dan Landsat 7 ETM+ pankromatik 15 meter x 15 meter. Multispektral 30 meter x 30 meter, termal A dan B 60 meter x 60 meter. Resolusi temporal adalah waktu pengulangan pengambilan atau perekaman data pada posisi objek yang sama. Satelit Landsat 7 ETM+ melakukan pengambilan atau perekaman data pada posisi objek yang sama setiap 16 hari. Sedangkan satelit Ikonos 2 selama 4 hari untuk posisi tegak dan setiap hari dapat melakukan perekaman. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.